Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Belajar Kenal Matematik Channel. Kali ini kita akan lanjutkan persoalan limit trigonometri. Kalau pada kesempatan sebelumnya, pada video yang pertama, bagian pertama, kita sudah lihat sedikit teorinya, ya, dan formulanya. Mungkin bagi yang baru mengikuti channel ini dapat mengikuti bagian pertamanya yang saya taruh linknya di pojok kanan atas. Jadi bisa dilihat bagian pertama dari bab ini. Baiklah, kita pada bagian kedua ini kita lihat beberapa soal yang mungkin bisa menjadi apa ya, pencerahan bagi kalian yang ingin mendalami lebih jauh tentang limit trigonometri. Jadi pada dasarnya kita sudah memiliki dua formula untuk limit, yaitu limit untuk sin X per X sama dengan 1 dan limit tangen X per X sama dengan 1. Ya, jadi hanya ada formula untuk fungsi sinus dan untuk fungsi tangen. Sedangkan untuk fungsi kosinus kita upayakan dengan cara yang lain. Baiklah, kita lihat di sini beberapa soal yang soalnya combine dengan fungsi aljabar. Nah, terdapat di sini di penyebutnya adalah bentuk akar. Ya, untuk bisa kita sajikan formula limit trigonometrinya, maka bentuk akar di pembilang ini harus kita upayakan keluar bagian variabel yang bisa berpasangan dengan sinusnya. Jadi kalau kita hitung secara nilai fungsi dari limit ini, yaitu kalau itu 0 berarti sinus 2x-nya adalah sinus 2 dikali 0. Ya, nah, di bawahnya 3 dikurang akar 2 dikali 0 ditambah 9. Maka akan kita dapatkan sin 0 per 3 dikurang akar 9. Nah, akar 9 itu kan 3. Jadi sin 0 itu nilainya 0, 3 dikurang 3 juga 0. Maka kita akan dapatkan bentuk 0 per 0 atau bentuk tak tentu. Nah, bentuk ini tentunya tidak bisa kita jadikan, kita dapatkan hasil yang pasti. Nah, dalam limit nilainya itu harus jelas, harus berhingga berapa nilainya, apakah 1, 2, 0, tak hingga, dan sebagainya. Tapi kalau kita temukan nilai 0 per 0, ini artinya disebutnya nilai yang tidak dapat didefinisikan atau tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Ya, nah, nilai yang tidak terdefinisi selain 0 per 0 ada tak hingga, per tak hingga, atau tak hingga, min tak hingga. Nah, jadi ini kasus yang kita bahas ini adalah untuk kasus yang 0 per 0. Maka perlu dilakukan upaya lain. Oke. Nah, upaya lainnya adalah, ini kita hapus dulu ya. Karena ini kalau kita substitusi nilai fungsinya adalah 0 per 0. Maka upaya lainnya adalah dengan kita coba dulu menghilangkan bentuk akar di penyebut, yaitu dengan mengalihkan dengan sekawan. Ya, kita tahu kalau sekawannya itu, kalau bentuk sekawan dari A min B
kalau dikalikan dengan A plus B, maka akan kita dapatkan bentuk A kuadrat min B kuadrat. Nah, kenapa kita menginginkan bentuk kuadrat? Supaya akarnya hilang. Ya, akarnya hilang. Jadi, yang kita lakukan adalah mengalihkan dengan bentuk akar, yaitu sama dengan limit, tulis limitnya ya, karena belum bisa disubstitusi, sinus 2x per 3 min akar 2x plus 9, ini kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya adalah 3 plus akar 2x plus 9. Nah, berarti pembilangnya juga harus dikalikan dengan 3 plus akar 2x plus 9. Gitu ya. Nah, sehingga ini limitnya mendekati 0. Sehingga kita dapatkan untuk pembilangnya adalah limit, ini x mendekati 0, yaitu sinus 2x dikali 3 plus akar 2x plus 9. Itu yang di pembilang. Sedangkan yang di penyebut, nah ini hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Berarti 3 kuadrat min, nah akarnya hilang. Ya, dikuadratkan berarti akar dikuadratkan menjadi 2x plus 9 tanpa akar. Nah, kita tahu 3 kuadrat itu 9. 9 dikurang 9 habis ya. Jadi kita dapatkan limitnya adalah, nah x-nya mendekati 0, pembilangnya adalah sin 2x dikali 3 plus akar 2x plus 9 per, nah ini 9 dikurang 9 habis, tinggal min 2x. Nah, lalu minnya kita larikan ke depan, sehingga kita dapatkan, ini kita bagi dua bagian ya, sehingga kita dapatkan limit untuk x mendekati 0, minnya di depan, lalu sin 2x per 2x. Nah, dikali dengan 3 plus akar 2x plus 9. Nah, yang ini adalah teorema. Ya, teorema yang nilainya sama dengan 1. Ya, jadi karena ini sin 2x per 2x. Jadi variabelnya sama ya, 2x dan 2x. Dan 2x ini harus bernilai 0 supaya bisa digunakan teorema. Sehingga nilai limit ini menjadi min 1 dikali 3 ditambah 2x. 2x itu 2 kali 0 ditambah 9. Ya, jadi min 1 dikali 3 ditambah akar 0 ditambah 9 kan akar 9. Akar 9 itu 3. Jadi min 1 dikali 6 sama dengan min 6. Jadi jawabannya untuk limit ini adalah min 6. Oke. Yang berikutnya kita lihat soal nomor 2. Ya. Oke, jadi kita sudah dapatkan bahwa pegangan kita dalam limit trigonometri hanya 2, yaitu formula untuk limit sinus dan limit tangen. Ya.
Oke, sekarang kita lihat yang kedua. Limit ini mengandung sin. Sinusnya adalah T-2. Kalau T mendekati 2 berarti sin 0. Nah, kalau sin 0, maka kita harus dapatkan pasangan untuk variabel sinnya, ya, yaitu T-2. Maka kalau kita kalau kita faktorkan, maka limit ini menjadi limit T mendekati 2. Ya, di pembilang ada T kuadrat. Ya, T kuadrat itu kalau kita hitung, kita coba dulu ya, kita coba hitung dulu apakah limit ini 0 per 0. Ya, tadi kita sudah istilahnya sudah berprasangka seolah-olah ini limit 0 per 0 ya. Tapi kita lihat dulu benar nggak 0 per 0. Jadi sama dengan, kalau T-nya sama dengan 2, berarti 2 kuadrat dikurang 5 dikali 2 ditambah 6. Gitu ya. Dikali sin 2 dikurang 2. Nah, 2 dikurang 2 per 2 kuadrat dikurang 2 dikurang 2. Berarti ini 4. 4 tambah 6 kan 10. 10 dikurang 10, 0. 10 dikurang 10, 0. Betul? Nah, sedangkan sin 0-nya 0 juga. Lalu 4 dikurang 4, 4 dikurang 2, min 2, min 2, min 4. Ya, berarti 0 dikali 0 dibagi 0. Jadi sama dengan 0 per 0. Nah, 0 per 0 nggak boleh. Karena itu tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Maka harus kita lakukan upaya lain. Ya, upaya lain yaitu dengan mengeliminir pembuat nolnya. Kita lihat dulu. Ini kita hapus dulu ya, karena ini tidak jelas jawabannya, tidak terdefinisi jawabannya. Jadi harus definite hasilnya ya, harus definite. Oke, yang kita lakukan adalah dengan memfaktorkan limit T mendekati 2 sama dengan T min 2 dikali T min 3 ya, dikali sin T dikurang 2 ya, T-nya min 2 dikali T plus 1. Nah, jadi yang kita bisa hitung adalah T min 2-nya bisa kita ambil sehingga menjadi limit X mendekati 2. Ini tidak T min 2 dikali T min 3 per T plus 1. Nah, sementara ini sin T min 2 per T min 2. Ini T ya, bukan X. T. Ya, jadi ini kita kurung
sehingga yang ini menjadi teorema. Ya, teorema yang nilainya sama dengan 1. Jadi kita dapatkan 2 dikurang 2 dikali 2 dikurang 3 per 2 ditambah 1 dikali teorema ini. Teorema limit ini nilainya 1. Ya, sehingga kita dapatkan ini 0 dikali min 1 dibagi 3. Ya, hasilnya 0 per 3 sama dengan 0. Ya, jadi hasilnya 0. Oke. Karena faktor pembuat nolnya masih ada nih T-2-nya. Tapi tidak ada yang membunuh. Ya, tidak ada yang membunuh T-2. Sehingga faktor pembilangnya masih tetap 0. Jadi kita hanya bisa mengeluarkan fungsi yang memenuhi syarat teorema saja. Itu contoh soal yang kedua. Kita lihat soal berikutnya yang ketiga. Ya. Yang ketiga, limit sin 2x per 3x, di mana x-nya mendekati pi per 2. Jadi kalau kita hitung, nilai limit ini adalah pi per 2 itu kan 45 ya. Limit x mendekati pi per 2. Nah, lalu sinusnya sinus 2x. Berarti sinus 2 kali pi per 2. 2 kali pi per 2 per 3 kali pi per 2. Ya, 3 kali pi per 2. Ya, tinggal dihitung saja sinus pi per 3 per 2 pi. Ya, sinus pi itu kan sinus 180. Sinus 180 berapa? Sinus 180 itu 0 ya. Jadi sinus 180 itu adalah Ya, sinus 180 itu adalah sinus 0 per 3 per 2 pi. Ya, berapapun dibagi dengan 0 dibagi berapapun hasilnya tetap 0. Ya, jadi ini limit yang nilainya 0. Kita tidak bisa sajikan ini menjadi teorema karena nilai sinusnya itu nol per nol ya. Kalau nilai teoremanya itu tidak bisa kita terapkan kalau nilai fungsinya 0 per 0. Nah, ternyata ini kan nilai fungsinya tidak 0 per 0, tapi 0. Ya, karena nilai fungsinya 0, ya udah. Ya. Limitnya adalah hasilnya 0. Berikutnya soal nomor 4. Soal nomor 4. Nah, di sini kalau kita hitung nilai limitnya 0. Ya, nilai limitnya 0.
Kalau X-nya mendekati 0, maka nilai limitnya kita coba ya, sin 0 ditambah tangen 0 per 7 kali 0. Sin 0 itu 0, tangen 0 itu 0, 7 kali 0 itu 0, jadi 0 per 0. Nah, 0 per 0 tidak terdefinisi. Oleh sebab itu, kita upayakan cara yang lain. Ya. Nah, cara yang lainnya seperti apa? Yaitu dengan cara membagikan seluruh fungsi dengan X. Ya, kita bagikan. Kita coba, ini upayanya adalah karena X-nya ini 0 kan. Nah, kita bagikan sinus 4X, kita bagikan X, lalu ditambah tangen 3X, kita bagikan X, lalu 7X kita bagikan X juga. Nah, kita dapatkan bentuk yang bisa kita formulasikan sebagai formula limit sinus, ya. Jadi yang ini kita formulasikan supaya menjadi formula sinus, dan yang ini kita upayakan menjadi formula tangen. Ya. Kita lihat. Jadi supaya menjadi formula sinus, maka sinus 4X ini kita bagi 4X. Jadi X penyebutnya kita kali 4. Nah, supaya tidak mengubah nilai, kita kali 4 lagi. Jadi kita bagi 4, kita kali 4. Begitu juga tangen 3X. Kan tadi kita bagi X, berarti kita kalikan 3. Penyebutnya, berarti pembilangnya kita kalikan 3. Ya, jadi mengubah bentuk tapi tidak mengubah nilai, sehingga bentuk ini menjadi formula, bentuk ini juga menjadi formula. Oh ya, ini ditambah ya. Terus dibagi. Nah, ini X-nya di cancel. Ya, sama dengan 7. Sehingga ini formulanya nilainya 1 dikali 4, ditambah tangen, formula tangen itu nilainya juga 1, dikali 3, dibagi 7. Ya, hasilnya 4 ditambah 3 itu 7, 7 dibagi 7 sama dengan 1. Jadi limit ini nilainya adalah 1. Oke ya. Ya. Kemudian kita lihat soal selanjutnya. Soal nomor 5. Oke. Mudah-mudahan masih nyambung ya. Nah, kita lihat ini nilai limitnya 1 dikurang 1 kuadrat. 1 dikurang 1 kuadrat 0 enggak? 1 dikurang 1 kuadrat dibagi sinus pi dikurang pi. 1x, x ini kan 1, jadi 1 dikali 1, 1 dikali pi, jadi pi per pi. Jadi ini 1 dikurang 1 sama dengan 0, sin 0 sama dengan 0 juga. Jadi 0 per 0. Nah, ini nggak boleh. Ya, tidak terdefinisi. Kalau tidak terdefinisi, maka harus kita upayakan cara lain. Ya, cara lain adalah karena ini ada mengandung sinus, kita coba buatkan sin. Ya, jadi sama dengan limit X-nya mendekati 1. Nah, kita coba
keluarkan sin pi 1 min X. Nah, 1 min X, sementara di atas kita faktorkan 1 min X dikali 1 plus X. Ini 2 sekawan ya, karena ini selisih 2 kuadrat. Bisa kita faktorkan menjadi 1 min X dikali 1 plus X. Nah, supaya limit sinnya menjadi formula sinus, maka 1 min X-nya kita kalikan pi. Nah, kita kalikan pi per sin pi dikali 1 min X. Berarti 1 plus X-nya harus kita bagi pi. Ya, karena kita mengalihkan pembilang dengan pi. Berarti harus kita bagi atau kita kalikan penyebut dengan pi juga. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan ini variabelnya, variabel sinusnya sama dengan 0 dan sama dengan pembilang. Ya, jadi ini bisa kita terapkan formulanya menjadi 1 lalu dikali dengan 1 ditambah 1 dibagi pi. Berarti sama dengan 1 ditambah 1, 2. Berarti 2 per pi. Ya, ini hasil dari bahasan soal nomor 5. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke soal nomor 6. Ya. Supaya tidak panjang video ini, maka kita akan akhiri dengan soal nomor 6. Ya. Ini soal 6 adalah soal terakhir. Ya. Yaitu limit sin X min K ditambah 2K min 2X. Nah, kalau kita hitung nilai limitnya dulu, nilai fungsinya dulu, apakah nilai fungsinya ini 0 per 0 atau tidak? Kita coba cek dulu. Kalau X-nya sama dengan K, berarti K dikurang K per sin K dikurang K ditambah 2K dikurang 2K. Nah, ini kan K dikurang K 0. Sin K dikurang K sin 0. 2K dikurang 2K habis. Ya kan? Berarti tinggal 0 per 0. Karena sin 0 adalah 0. Nah, ini hasilnya 0 per 0 tidak terdefinisi. Berarti nggak bisa. Oke, kita harus upayakan cara lain. Cara lainnya haruslah dengan mengeluarkan variabel X min K. Ya, yaitu limit X min K, X mendekati K. Jadi semua kita bagi dengan X min K. Atau X min K dibagi X min K. Ya. Nah, kemudian yang di bawah penyebutnya sin X min K dibagi X min K juga. Nah, kemudian ditambah dengan 2K
K min 2X per X min K. Nah, sehingga kita dapatkan ini, kita cancel ya. Kemudian ini adalah formula limit ya, formula limit. Formula limit, kemudian yang ini bisa kita cancel ya, atau kita balik ya, kita balik supaya ini bisa kita dapatkan menjadi yang pembilang atasnya ya, kita balik ya. Kita balik supaya menjadi min 2X min 2K. Nah, sehingga yang di atas itu nilainya 1, yang di bawah ini nilainya 1, dikurang ini nilainya 2. Ya, jadi ini kalau kita cancel, nilainya 2. Ya, sehingga kita dapatkan 1 per ini 1 dikurang 2. Ya. 1 dikurang 2 itu min 1. Berarti hasilnya 1 per min 1. Atau hasilnya sama dengan min 1. Ya, min 1. Plus dibagi min, min 1 dibagi 1, 1. Jadi min 1. Jadi ini adalah soal terakhir. Mungkin beberapa soal lagi akan nanti kita sajikan pada bagian yang ketiga. Ya, masih ada beberapa soal lagi limit yang berkaitan, karena yang ada baru kita temukan untuk formula sin dan tangen, sedangkan yang cosnya belum. Ya, jadi ini mungkin setakat ini hanya untuk formula sin dan tangen saja. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di bagian ketiga. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.